Halo teman-teman, selamat datang di podcastnya Kelompok 6. Kali ini Kelompok 6 akan membahas tentang film yang judulnya Schindler's List. Dan kita akan bahas tentang moral-moral apa aja sih yang ada di dalamnya. Aku Rindi. Nah, di sini ada beberapa teman-teman hebatku juga. Ada Mas Rizky, Mas Rian, Mbak Rika, Mbak Rizka, dan Mas Royhan. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar tentang apa sih yang membuat film ini tuh jadi penuh dengan dilema moral. Jadi film Schindler List ini berkisah tentang Oskar Schindler, seorang pengusaha kaya Jerman di masa Perang Dunia Kedua yang awalnya hanya mau meraup keuntungan dari perang. Dilema moral muncul ketika ia melihat kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi. Di satu sisi, dia bisa terus menikmati keuntungan dari perang, tapi di sisi lain, dia punya pilihan untuk menolong orang Yahudi dengan resiko kehilangan bisnisnya. Bener banget nih kata Pak Rizky, ini tuh jadi dilema utama buat Sklinder, di mana dia harus milih di antara kemanusiaan dan juga kepentingan pribadi. Kan awalnya kan dia pakai jasa orang Yahudi itu demi kepentingan bisnisnya karena murah. Tapi lama-kelamaan si Sklinder ini nih berubah. Nah, menurut kamu, Rika, kenapa sih Sklinder ini tuh malah lama-kelamaan malah ngebantu orang-orang Yahudi itu? Oke, selanjutnya dari saya, perubahan moral yang terjadi pada Schindler setelah dia menyaksikan langsung penderitaan orang Yahudi. Ini membuatnya sadar kalau dia nggak bisa diem aja. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan seluruh kekayaannya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dia bahkan sampai menyuap pejabat Nazi supaya pekerjaan Yahudinya nggak dikirim ke kamp konsentrasi. Sebuah tindakan yang sangat nekat tapi penuh kemanusiaan. Tapi meskipun tindakan Schindler ini tampaknya heroik, beberapa orang mengatakan bahwa cara yang ia gunakan tidak sepenuhnya benar. Contohnya, ia menggunakan cara yang manipulatif seperti menyuap Nazi dan membohongi mereka. Nah, dari sudut pandang etika, bagaimana nih pendapatnya Kak Royhan? Oke, jika kita lihat dari sudut pandang etika, tindakan dari Schindler ini tuh bisa dibenarkan. Dalam utilitarianisme sendiri dikatakan bahwa lakukan apapun yang membawa kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Nah, dalam filmnya sendiri ini, Schindler digambarkan banyak melakukan penyuapan maupun manipulasi. Tetapi dari tindakannya ini, pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa. Jadi dapat dikatakan tindakan dari Schindler ini menghasilkan kebaikan besar, meskipun caranya mungkin salah. Iya, aku setuju banget ya Mas Royhan. Tapi kalau kita lihat nih dari etika deontologisnya, tindakan Schindler ini tuh sebetulnya bisa diperdebatkan gitu. Etika ini kan fokusnya pada prinsip-prinsip moral yang harus diikuti tanpa peduli nih hasil akhirnya apa gitu. Karena nih si Schindlers ini menggunakan kebohongan dan korupsi. Terus beberapa orang tuh mungkin menganggapnya tuh ini tindakan yang nggak benar gitu, meskipun sebetulnya tujuannya baik. Agak-agak mirip dengan Robin Hood ya sebetulnya. Nah, menarik ya. Dari dua sudut pandang yang berbeda, tapi dua-duanya masuk akal. Saya rasa Skinny juga mengalami transformasi moral yang luar biasa. Awalnya dia pengusaha oportunis, tapi akhirnya dia menjadi seseorang yang punya belas kasih dan komitmen untuk menyelamatkan nyawa. Bener banget sih, pengembangan moral ini ngebuat si Sklinder itu menjadi pribadi yang lebih berani dan juga penuh dengan integritas. Dia itu pengen nunjukin nih kalau misalkan dalam keadaan segelap apapun, situasi segelap apapun, bahwasannya manusia bisa milih untuk berbuat baik. Nah, ini tuh kan sejalan dengan etika keutamaan yang berfokus pada pengembangan karakter yang lebih baik seperti keberanian dan juga belas kasih. Oke, dari sini kita bisa belajar bahwa dilema moral itu nggak selalu hitam dan putih. Kadang kita harus memilih tindakan yang nggak selalu sempurna untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ini yang bikin Cider List
begitu emosional dan sangat menginspirasi kita semua. Bener banget, Karika. Aku rasa pesan moral di film ini sangat relevan ya untuk kita. Mungkin di dunia nyata kita memang tidak dihadapkan pada situasi yang ekstrim seperti Schindler, tapi kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara jalan yang mudah atau jalan yang lebih benar. Ya, setuju banget Rizka. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertemu ya dengan yang namanya dilema moral. Tapi aku pribadi belajar bahwa setiap tindakan kita itu berpotensi berdampak besar bagi orang lain. Mungkin kita memang tidak bisa menyelamatkan lebih dari 1000 nyawa, tetapi kita bisa memilih untuk peduli dan membantu sesama dalam skala yang lebih kecil. Wah, diskusinya luar biasa banget ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah menurut kelompok kami, moral dilema di film Schindler's List ini tuh menunjukkan bahwa dalam situasi yang sulit, manusia tuh tetap punya kekuatan atau memiliki kekuatan untuk memilih kebaikan gitu. Meskipun sebetulnya harus mengorbankan banyak hal. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya mendengarkan podcast dari kelompok 6 tentang Schindler's List. Jangan lupa untuk share video ini, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain di luar sana. Dan kalau teman-teman yang lain juga punya pandangan tentang film ini, feel free untuk diskusi bersama kita. Mungkin ada pandangan-pandangan yang kita miss, yang kita nggak tahu. Kita akan senang banget kalau bisa bertukar pikiran. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih, bye.